ngerepotin. Expo Kreasi dan Seni resmi kita buka. Halo warga kerepotan, kembali lagi bersama Indah di Ngerepotin Kemana-Mana. Kali ini tim Ngerepotin ada di Festival Ekspresi atau bisa kita sebut Expo Kreasi dan Seni di SMA Negeri 16 Medan. Festival Ekspresi SMA Negeri 16 Medan banyak keseruan yang Indah dapat loh. Apa? Oh ya. Oh iya, di sini juga ada orang yang mau Indah wawancarai nih. Coba tebak, siapa nih yang bakal Indah wawancarai? Warga kerepotan penasaran kan? Yuk warga kerepotan, ikuti Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga kerepotan. Kembali lagi bersama Indah di Ngerepotin Kemana-Mana. Ngerepotin yaitu ngebahas ringan profil tokoh inspiratif yang disponsori oleh PT Pesona Gama Solusindo. Nah teman-teman, hari ini Indah lagi berkunjung ke salah satu SMA favorit di Kota Medan, yaitu SMA Negeri 16 Medan nih. Jadi hari ini Indah mau ngobrol-ngobrol ringan bersama Bapak Kacabdis. Pada penasaran kan pasti warga kerepotan Bapak Kacabdis itu yang mana? Langsung aja kita perkenalan dengan Bapak Kacabdis. Ini dia. Halo Bapak. Halo. Bapak sehat? Sehat-sehat orang tua. Bapak, ini dong kenalin dirinya sama warga-warga kerepotan. Oke, seluruh audiens warga Ngerepotin, saya Agus Sinaga. Saya diberi amanah oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 wilayah kerja kita Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Ya. Oke Bapak, Indah boleh tanya-tanya dong ini ya Pak, tentang acara ya Pak ya. Kira-kira Pak, pendapat Bapak tentang acara Expo ini apa tuh ya Pak? Oke, pendapat saya tentang kegiatan Expo yang dilaksanakan di SMA Negeri 16 ini adalah sebuah kegiatan dalam rangka untuk mengukur ya sejauh mana aktualisasi siswa-siswa kita terkait kepada potensi non akademik yang dimiliki. Jadi ada kreasi, bermacam-macam kreasi dan seni. Jadi ini yang saya lihat makna dari Expo yang dilaksanakan SMA Negeri 16. Jadi artinya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri 16 selama ini artinya SMA Negeri 16 hadir ya untuk memberikan ruang dan waktu dalam rangka menggali potensi peserta didik. Nah, tentu kegiatan ini tentu berbagai macam kegiatan yang dilakukan. Apakah bentuk dalam kegiatan-kegiatan secara khusus itu biasanya di kegiatan ekstrakurikuler. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan di kegiatan intra juga atau di kegiatan-kegiatan go. Oke, bagus banget ini pendapat Bapaknya ya teman-teman. Nah Bapak, ini mau tanya lagi nih, saran Bapak terkait kegiatan Expo ini apa ya Pak? Ya, kalau saran saya yang pertama ini terus dilakukan, ya artinya dilakukan. Bahkan kalau saya berpikir tidak hanya setiap tahun, tapi mungkin per semester. Kenapa? Ya, menggali potensi anak di bidang non akademik itu memang lebih efektif kalau langsung kita membuat sebuah event. Ya, event. Ini akan mendorong, memotivasi semua anak. Karena begini, wah, 1 tahun 2 kali nih. Jadi potensi yang dia miliki, misalnya seni, tari, puisi, atau kreasi lain, misalnya di bidang-bidang keterampilan, ya, yang lain, ini akan terus dia keluarkan potensinya itu dan dia terus akan belajar, terus akan berlatih, ya apakah bentuk kelompok atau perorangan.
Jadi motivasinya akan kuat. Itu yang pertama. Yang kedua dengan ada kegiatan ini, misalnya ini contohnya 1 tahun 2 kali, maka pihak sekolah tentu termasuk ini guru ya, guru-guru juga akan merancang pembelajaran ya, dan media dan metode dalam rangka bagaimana mereka bisa menggali potensi anak ini, baik pada saat mereka mengajar di kegiatan intrakurikuler maupun pada saat kegiatan-kegiatan kokurikuler maupun paling utama di kegiatan-kegiatan ekstra. Jadi guru itu juga pasti termotivasi. Kenapa? Ada tantangan tersendiri. Misalnya seperti ini, kalau setiap kelas menampilkan kreasi atau seni, tentu kan ini sebagai manusia kan ingin tampil gitu. Artinya sebagai manusia juga ingin berdaya saing. Maksudnya begini, kita jangan sampai ketinggalan sama kelas A. Wali kelas juga seperti itu. Jadi artinya seluruh warga sekolah akan saling memacu untuk memberikan dukungan, karena kegiatan ini memang sudah dipersiapkan untuk misalnya 2 kali setahun. Itu dia. Maka kenapa harus 2 kali? Kan kita ini kan 1 tahun 2 semester nih. 2 semester. Maka dengan 1 tahun pelajaran, artinya 2 semester ini, sekolah juga udah bisa melakukan pengukuran, penilaian terhadap sejauh mana guru ikut berperan, sejauh mana semua warga sekolah berperan, secara khusus sejauh mana anak ini terlibat di dalam hal untuk menggali potensinya dan mengaktualisasikan potensi yang dia miliki. Ini sangat penting. Karena begini, kenapa ini harus dilakukan 2 kali? Karena pendidikan ini perlu intervensi. Tanpa intervensi, maka anak ini tidak akan keluar potensi yang dimiliki. Banyak anak kita ini ibarat mutiara yang tertimbun di dalam lumpur, tapi karena tidak ada ruang dan waktu, tidak ada intervensi, dia terkubur. Tapi intervensi dilakukan, maka dia akan keluar, bercahaya, berkilau. Intervensi banyak bentuknya. Dengan adanya kegiatan, ada kompetisi, itu intervensi. Lah, adanya latihan, lah, adanya kelompok, adanya komunitas, itu intervensi. Itu dia. Bagus banget ya Pak. Jadi ibaratnya siswa-siswa itu nggak mendem gitu skill-skill yang dimiliki dia. Benar, gitu ya Pak ya. Dengan ada kegiatan ini dia bisa nge-skill up skill yang dia punya gitu ya Pak ya. Itu lagi saya lupa tadi, termasuk juga dalam pembentukan karakter tadi ya. Karakter tadi, karena memang profil pelajar Pancasila ini kan output yang diharapkan adalah siswa yang cerdas berkarakter. Lagi nih, kalau karakter ini tadi kan tidak bisa diteorikan, tapi harus dilakukan, dipraktekkan. Itu satu. Yang kedua, tantangan kita hari ini kan sangat hebat di dunia pendidikan ini. Kemarin ada 3 dosa besar di dunia pendidikan. Ya. Nah, salah satunya pembulian misalnya. Pembulian ini bisa terjadi karena apa? Karena kurang kreativitas sekolahnya, kurang perencanaan oleh kepala sekolah dan guru untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya apakah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang indoor, outdoor, atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menggali potensi non-akademik dari anak. Ini juga, karena begini, ada orang memang secara fisik, mesti contoh ini kita bukan membuli ya. Ini contoh, ada anak mungkin dia pendek ini, hitam. Nah, terus kan dia, tapi ingat, anak itu punya potensi yang hebat. Tapi karena tidak ada ruang dan waktu, tidak ada wadah, anak ini akan dibully. Kenapa? Orang lain akan bersedia sepele melihat anak ini. Tapi ketika ada ruang waktu, ketika ada sebuah kegiatan-kegiatan dan bentuk-bentuk kegiatan pelatihan misalnya pembinaan, anak ini kan akan keluar. Misal contoh, dia jago main futsal. Maka dengan futsal yang dia miliki, punya skill yang hebat, maka orang akan hormat, akan merasa bangga dengan anak ini. Karena dia tidak melihat fisiknya lagi, tapi melihat skill. Ya, itu dia. Kita kan mindset kita kan masih melihat fisik. Kalau cantik ya disayangi. Padahal cantik belum tentu baik. Cantik belum tentu baik, ya kan? Jelek belum tentu jelek. Artinya dia jelek tapi belum tentu tidak memiliki sesuatu. Kalau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi tidak ada anak yang cantik terus dia jago nyanyi, jago bahasa Inggris, jago matematika. Tidak mungkin. Itu pasti punya keterbatasan. Itu yang tadi. Maka pembentukan karakter dengan salah satu dosa besar itu tadi adalah pembulian. Tidak akan terjadi pembulian karena sesama mereka akan melihat, oh, Shan itu hebat ya. Itu yang dibicarakan. Tapi ketika dia tidak melihat potensi anak, oh itu yang pendek itu. Oh, yang hitam itu pembulian. Itu tidak boleh. Ini salah satu cara juga bagaimana kita menekan. Jadi kita tidak boleh ada pembulian. Buat slogan ya, sekolah anti perundungan. Tapi tidak ada aktualisasi, tidak ada kegiatan yang dilakukan sekolah. Itu bohong, ya kan? Itu bohong. Ya, karena memang menghargai orang itu kita tidak melihat dari fisiknya.
Ya, kita melihat di media-media sosial ada anak yang cacat, ya, ada seseorang yang cacat fisiknya, tapi karena dia punya motivasi yang kuat hidup dan pembicara hebat di tingkat dunia, orang tidak melihat lagi dia cacat, tapi melihat apa yang diucapkannya. Benar. Untuk orang merindukan kehadirannya, ya, dan satu kebanggaan orang bisa hadir karena orang beribut hadir untuk setiap ada event-event kehadiran dia. Ini kan salah satu bukti. Ya, ada orang buta, tunanetra, tapi punya skill. Orang tidak melihat dia buta, orang melihat, wah dia hebat. Itu lihat. Ini salah satu sangat penting. Karena begini, pendidikan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita menggali karakter anak. Sejatinya anak ini bisa memiliki karakter yang dia miliki itu sesungguhnya. Kalau konten matematika segala macam secara genetik itu sudah ada secara konten. Apalagi hari ini digital. Apa yang kita belajar? YouTube, TikTok, semua bisa. Google, ya semua ada. Tapi karakter di mana? Benar Pak. Itu dia. Oke. Iya, ini tuh benar-benar bagus ya teman-teman. Jadi pesannya juga kita itu nggak bisa menilai orang itu dari covernya gitu. Iya, betul. Ya. Iya. Karena dari kita nggak tahu sisi dalam dia itu punya skill apa. Bisa jadi yang covernya bagus tidak memiliki skill sehebat dia. Iya, betul. Gitu. Jadi kita memang nggak boleh menilai orang itu dari covernya teman-teman. Dan memang kita harus stop bullying ya Pak ya. Stop bullying. Nggak boleh ya teman-teman ya. Stop bullying. Oke. Jadi nih Pak, kira-kira harapan Bapak ke depannya untuk kegiatan ini tuh apa Pak ya? Kegiatan Expo ini. Ya, harapan saya cuma itu. Artinya begini, tidak hanya di SMA 16, tapi seluruh sekolah melakukan hal yang sama. Ya, artinya begini, akan terjadi ketimpangan. Ya, contoh ini sambil contoh. Misalnya antara SMA 19 Medan dengan SMA 16. Di SMA 16 kegiatan menggali potensi anak itu sangat luar biasa. Kegiatan eventnya pun hebat. Maka anak terbentuk karakternya. Ya, anak terbentuk. Maka anak yang punya potensi kelihatan. Tapi ketika ideal mereka di sekolah, ketika mereka bergabung di tengah masyarakat, di SMA yang saya sebutkan tadi itu tidak dilakukan, akan gabung. Lah, ini akan ada sebuah hal yang tidak match nanti. Ya, Pak. Bahkan lihat anak kita ini kan secara fisiologi masih labil ya, belum stabil. Artinya masih mudah dipengaruhi. Maka orang Allah ngapain kamu ikut kegiatan ekstrakurikuler? Allah lebih nggak sih nongkrong ngopi-ngopi. Lah, bisa. Nah, maka harus seimbang. Artinya semua sekolah serentak melakukan kegiatan yang sama. Ya, masing-masing sekolah harus melakukan kegiatan yang sama. Sehingga mereka semua sibuk. Kalau mereka ketemu antara sekolah A dengan sekolah B, ketemu, gimana kegiatan di sana? Mereka yang bicarakan itu kegiatan. Iya, betul. Ya, tidak ada yang lain. Tapi ketika sekolah ini tidak ada kegiatan, wah maka ini bisa jadi virus ini. Ngapain kamu situ? Udah, lebih kamu nyanyi di kafe dibayar. Lah, oke. Tapi kan belum saatnya dia nyanyi di kafe. Kalaupun suaranya bagus. Karena nyanyi di sekolah itu tidak hanya mengeluarkan bakat, tapi juga membentuk karakter. Nah, nanti kalau sudah tamat dia, sudah stabil ini jiwanya itu, dia baru tampil ke masyarakat. Nah, ini sangat penting. Makanya harapan saya semua serentak, baik SMA maupun SMK. Bahkan SLB pun banyak loh kegiatan-kegiatan. Bahkan SLB kita ada SLB pembina itu sampai ke tingkat nasional punya prestasi anak kita, ya. Atau juga mereka juga punya pelatihan vokasi di SLB. Jadi tidak hanya itu. Jadi ini semua dalam rangka karena begini di SLB itu dengan ketunaannya, ya. Ada yang sindrom, ya, ada yang tunadaksa, ada yang tunanetra dan semua. Tapi mereka itu punya kelebihan. Nah, maka saya belajar begini. Waktu 17 Agustus saya pembina upacara di salah satu SLB. Saya tidak memilih pembina upacara di sekolah yang hebat. Wah, keren. Tapi saya pembina upacara di satu SLB. Saya sangat terharu. Kenapa? Pengibar bendera itu tunarungu semua. Formasi barisannya sama dengan paskibra yang sekolah di SMA negeri yang hebat. Sama, mereka tunanetra. Lah, kesimpulannya berarti pendidikan kan soal bagaimana menggali potensi anak ini, membentuk karakternya. Maka orang tidak akan melihat dia tunanetra, tapi melihat barisannya begitu hebat, mengibarkan sang merah putih. Oh, keren. Itu dia. Oke, ini keren kali ya teman-teman. Jadi harapan Bapak memang kalau bisa semua sekolah ya Pak, semua sekolah terus melakukan kegiatan-kegiatan Expo ini, karena dampaknya begitu bagus untuk para siswa-siswa yang masih muda gitu ya Pak, yang masih labil, masih bisa ikut-ikut kawan gitu ya Pak, masih terpengaruhnya itu cepet banget kalau yang hal-hal negatif ya Pak kalau sekarang ya. Dan jadi memang kalau bisa kegiatan ini terus berlangsung setahun minimal 2 kali gitu ya Pak. Iya, betul. Nah, ini cerita-cerita sama Bapak Agus Siraga keren banget. Kita punya lama-lama ya cerita-cerita di sini ya, warga-warga kerepotan. Tapi Ina boleh dong Pak, nanti Bapak kita undang ke podcast kita boleh Pak ya. Kira-kira satu penghormatan saya diundang. Oh iya, kita bakal nunggu Pak Agus nanti di podcast kita teman-teman. Nah, kira-kira nih Bapak kapan nih datangnya Pak? Ini susah.
Ya, kalau apa jawabannya yang paling bicara adalah dalam waktu dekat. Oke. Warga kerepotan kita tunggu ya ini Pak Agus Sinaga ke podcast ngerepotin. Nah, jadi Bapak boleh dong kasih kata-kata motivasi untuk para Gen Z ini Pak buat kami. Kepada anak-anak kami, siswa-siswi peserta didik dimanapun berada, Anda hari ini diberi labeling sebagai generasi Z. Saya sebagai orang tua, saya Kepala Cabang Dinas Wilayah 1, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, ingin menyampaikan sebagai berikut. Menjadi generasi Z, gunakan bilangan biner 0 dan 1. Artinya, jadilah generasi yang baik, karena tidak baik itu tidak akan berguna. Bilangan biner hanya 2, 0 dan 1, yes or no. Maka pilihlah hidupmu, baik atau tidak. Ketika kamu memilih baik, maka kamu akan melanjut kepada generasi emas. Tapi ketika kamu memiliki 0 atau 0, maka kamu akan tenggelam oleh masamu, oleh fasemu, dan kamu tidak akan berarti dalam kehidupan pribadimu, keluarga, dan bahkan bagi bangsa dan negara. Saya pikir ini saja. Oke, Bapak terima kasih banyak atas motivasi yang udah Bapak berikan kepada kami kaum Gen Z. Harapan Indah kita bisa ketemu lagi di podcast tempat ngerepotin ya Bapak. Oke, teman-teman, banyak banget keseruan-keseruan yang terjadi di hari ini. Salah satunya kita bisa berbicara dengan Bapak Kasyapdis, Bapak Agus Sinaga. Jadi teman-teman semua warga kerepotan yang mau tahu Indah Oktariani tim ngerepotin kemana lagi, jangan lupa subscribe channel ngerepotin. Bantu dong Pak bilang di subscribe gitu Pak. Subscribe, like, dan komen. Ngerepotin. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerepotin.